Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga anak Ustaz dan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala, mendapatkan keselamatan dunia akhirat, tentunya berpegangan kepada Al-Quran dan Sunnah. Pelajaran kita pada hari ini adalah yaitu kita membahas tentang di bab 4 hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-6, yaitu menjauhi perkara syubhat. Nah, mengenai hadis Arba'in ini, sebelumnya di kelas 4 Anak Ustaz pernah belajar tentang hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-1, yaitu tentang niat, kemudian yang ke-9 pembebanan syariat, dan sekarang tentang yang hadisnya Arba'in An-Nawawi yang ke-6, yaitu tentang menjauhi perkara syubhat. Nah, lihat pada halaman 16 di poin A, itu ada hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-6-nya, yaitu perkara menjauhi perkara syubhat. Nah, kita lihat di terjemahannya ini. Hadis ini yaitu dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir. Kemudian dia berkata, aku mendengar Rasulullah itu bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Apa itu syubhat? Yaitu samar-samar, yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Barang siapa menjauhi perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Kemudian, dan barang siapa yang terjerumus kepada perkara syubhat, maka sungguh ia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti, masih di dalam terjemahan hadisnya, seperti pengembala yang sedang mengembala di sekitar tanah larangan. Kemudian dikhawatirkan ia akan masuk ke dalam tanah larangan tadi. Ketahuilah bahwa setiap raja itu dia memiliki tanah larangan. Setiap raja memiliki tanah larangan. Kemudian ketahuilah bahwa larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Dan ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang harus Anda ingat, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan hadis ini dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir, yang terdapat dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-6, yaitu membahas tentang menjauhi perkara syubhat, yaitu perkara yang samar-samar. Kalau kemarin pernah Ustaz tanya ke Ustaz yang lain, kalau kita ambil contoh di kelas kita, nih contoh. Di kelas kita itu ada mungkin sejenis, anggap aja minuman. Nah, minuman ini di atas meja, kita nggak tahu nih, apakah ini punya Ustaz, apakah ini punya teman-teman yang lain, apakah ini punya siapa, kita tidak tahu. Nah, alangkah lebih baik kita tinggalkan saja daripada kita meminumnya. Ini salah satu contoh yang Ustaz pernah tanya ke Ustaz yang lain. Kemudian kita lanjutkan di poin B, yaitu penjelasan hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-6. Hadis ini merupakan salah satu hadis dasar-dasar dari syariat di dalam agama Islam. Dan dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan bahwa segala sesuatu sudah Allah jelaskan. Apakah dia itu halal atau haram, sudah dijelaskan sama Allah. Dan di antara sesuatu yang halal dan haram itu terdapat perkara yang meragukan, samar-samar. Nah, yang itulah yang dinamakan dengan syubhat. Contoh perkara yang diharamkan oleh Allah misalnya bangkai, daging babi, sembelihan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, dan segala perbuatan buruk, contohnya minum-minuman khamar, judi, zina, dan sebagainya. Itu contohnya dari yang diharamkan oleh Allah.
itu jelas haram. Kemudian sedangkan hal-hal yang dihalalkan Allah, segala sesuatu itu yang bersifat mubah atau boleh selama tidak ada dalil baik dari Al-Quran ataupun Sunnah. Kalau misalnya mungkin makan, minum yang halal-halal, itu jelas dihalalkan oleh Allah. Pada suatu hari ada salah seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim. Dia itu sedang berburu. Nah, beliau itu berburu dengan menggunakan anjing yang sudah terlatih. Sebelum melepaskan anjingnya, beliau mengucapkan basmalah agar binatang hasil tangkapan anjing tersebut bisa halal untuk dimakan. Tapi ketika beliau mendapati ada anjing lain bersama anjingnya yang berada di dekat binatang buruan yang sudah mati, beliau menjadi ragu nih, apakah binatang buruan itu mati karena digigit yang tadi atau digigit oleh anjing lain. Maka Adi bin Hatim melaporkan kejadian yang dialaminya itu kepada Rasulullah. Dan Nabi melarang Adi bin Hatim ini memakan binatang buruannya dikarenakan dia masih ragu apakah itu halal atau haram. Nah, itu juga salah satu contoh dari perkara syubhat. Lebih baik kita jauhi daripada kita lakukan. Nah, peristiwa yang dialami oleh sahabat Nabi yang bernama Adi bin Hatim ini termasuk ke dalam perkara syubhat, pernah terjadi di zaman sahabat, yang membuat sesuatu yang asalnya halal menjadi haram. Nah, sekarang kita lihat di hadis arba'in Ustaz ulang, kita lihat di poin C, yaitu mufradat hadis arba'in An-Nawawi. Di buku ini ada sekitar beberapa mufradatnya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ustaz ingatkan lagi sama anak-anak Ustaz, hadis arba'in An-Nawawi tentang menjauhi perkara syubhat terdapat pada hadis yang ke-6, yaitu membahas tentang perkara syubhat, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini dari sahabat Nabi yang bernama dari sahabat Nabi yang bernama Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir. Kemudian untuk pembelajaran ini cukup anak Ustaz mendengar, memahami dan juga mengulangnya di buku. Semoga kita semua terhindar dari perkara syubhat. Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.